Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuh. Tsumma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan tentang bahasan agama di alam manusia sampai kepada agama Buddha. Agama Buddha, populasi penganut agama Buddha di dunia ini lahir dari populasi penganut agama Buddha di dunia lebih dari 520 juta orang, yang mencakup sekitar 7% dari populasi global. Agama Buddha merupakan agama terbesar keempat di dunia. Berikut adalah beberapa negara dengan jumlah penganut agama Buddha terbesar di dunia. Yang pertama, Cina. Penganut Buddhanya itu 254.700.000 orang. 254.700.000 orang. Thailand dengan 666. Thailand dengan 66.120.000 orang. Myanmar 41.440.000 orang. Jepang dengan 41.380.000 orang. Kamboja 15.690.000 orang. Vietnam 15.560.000 orang. Sri Lanka 15.440.000 orang. Korea Selatan 10.950.000 orang. India 10.140.000 orang. Malaysia 5.220.000 orang. Agama Buddha berasal dari dataran Gangga bagian timur sebagai gerakan Sramana pada abad ke-5 sebelum Masehi dan secara bertahap menyebar ke sebagian besar wilayah Asia. Kemudian ajaran yang paling banyak, kemudian negara yang paling banyak Buddha. Negara yang paling banyak penganut Buddha, Tiongkok memiliki populasi penganut Buddha terbesar sekitar 470 juta jiwa atau 33,3% dari total populasi tahun 2023. Kemudian ajaran agama Buddha atau Buddhisme antara lain: 1. Tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebudaan atau pencerahan sejati. Yang 2, ajaran pokok Buddha, Dharma, dan Sangha. 3, karma adalah perbuatan yang dibentuk oleh diri sendiri dan tidak selalu buruk. Perbuatan baik juga memiliki karma baik. 4, kesadaran. Agama Buddha mengajarkan kesadaran bahwa apa yang dilakukan akan berdampak pada diri sendiri bahkan kehidupan selanjutnya. 5, kesetaraan gender. Sang Buddha mengajarkan bahwa orang menjadi sampah atau mulia karena perbuatannya, bukan karena kelahirannya. 6, alam kelahiran kembali. Ada 6 alam terpisah tempat makhluk hidup dapat dilahirkan kembali, yaitu 3 alam keberuntungan dan 3 alam kemalangan. 7, tidak ada atman yang mewajibkan untuk berbuat sesuatu. Agama Buddha tidak memiliki aturan yang mewajibkan untuk berbuat sesuatu. 7,
Saya ulangi, 7, tidak ada aturan yang mewajibkan untuk berbuat sesuatu. Agama Buddha tidak memiliki aturan yang diwajibkan untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, apakah ajaran pokok agama Buddha? Pada garis besarnya ajaran Buddha, Dharma, dan Sangha. Ajaran tentang Buddha menekankan tentang bagaimana umat Buddha memandang Sang Buddha Gautama sebagai pendiri Buddha dan asas rohani yang dapat dicapai oleh setiap makhluk hidup. Agama Buddha mengajarkan apa? Sang Buddha mengajarkan Dharma kepada orang, tempat, cara, metode, dan teknik mengajar yang berbeda dengan satu tujuan, yaitu agar semua makhluk terbebas dari penderitaan menuju kebahagiaan. Apa intisari dari ajaran Buddha? Intisari ajaran Buddha menjelaskan bahwa hidup adalah untuk menderita atau samsara. Apa yang disembah agama Buddha? Adapun agama Buddha Mahayana, umatnya berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan yang berbeda, antara lain Sang Hyang Adi, Parama Buddha, Hyang Tathagata, dan lain-lain. Buddha apakah percaya Tuhan? Buddha Gautama sendiri juga tidak dilukiskan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Buddha Gautama sendiri jarang menyebut kata Tuhan, tetapi lebih menekankan pentingnya kesucian perilaku di dalam menjalani kehidupan. Inilah agama Buddha. Hadirin rahimakumullah, agama Buddha adalah agama budi dan budidaya. Namun dalam agama Buddha ini tidak ditemukan Tuhan. Maka dengan perilaku budi itu yang akan mengantarkan kepada Tuhan sendiri. Untuk Buddha, dia adalah menjalankan kehidupannya dengan samsara menuju kepada pencerahan sejati dan kelak mendapatkan tempat di nirwana. Handakumullah, antara agama Hindu dengan Buddha ini sama-sama agama bumi yang memiliki representatif dari daya nalar filsafat manusia, mulai dari filsafat alam, filsafat pikiran, filsafat tentang ketuhanan, dan esensi kehidupan. Maka dirumuskannya agama Hindu dan agama Buddha. Tentu ini melengkapi dari sebuah kehidupan, dan ternyata di bumi ini ada agama bumi, yaitu agama Hindu dan Buddha, ada agama samawi, yaitu agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Pilihan di tangan Anda. Kami sebagai tim Raja Nusantara hanya memberikan masukan dan pendapat yang netral, dalam arti alam manusia itu memiliki agama, yang agama itu sudah dianut di alam semesta dengan beragam dan jumlahnya segitu besar, berarti memang ini adanya. Untuk itu pilihan di tangan Anda. Agama adalah menuntun manusia untuk kebaikan, muara untuk ketemu Tuhan, dan berbakti dalam bentuk amal kebajikan dari seluruh agama yang ada. Islam dengan Tuhan Allah, Nasrani dengan Tuhan Bapa, Yahudi dengan Tuhan Yahweh, kemudian Hindu dengan Tuhan Brahma Siwa Wisnu, kemudian Buddha dengan mencari Tuhan untuk sampai ke tingkat nirwana. Tentu ini adalah proses-proses yang memang alam ini reaktif dan menghasilkan kekuatan beragama. Mari kita sesama beragama saling support dalam muamalah,
tidak mempengaruhi dari sisi ibadah dan tauhid, namun dalam karya-karya momentum dunia, karena berita dari langit, berita informasi kewalian bahwa alam semesta sudah berbenah, maka yang punya agama berbenah, karena kapal-kapal Nuh ini akan dilayarkan, ibarat kapal Nuh akan dilayarkan. Siapa yang masih bocor, yuk kita tambel, kita cross check kembali siapa Tuhannya, apa kitab sucinya, siapa pendirinya, apa ritualnya, adakah hukuman mati dan hidup. Ini adalah jangkar untuk membenahin dari agama, dan yang rasional bisa dipercaya dan yakin akan kebenaran absolut baik dunia maupun akhirat. Inilah yang jadi pilihan Anda. Mari lewat mimbar Radio Nusantara sebagai mimbar spiritual, religi dan intelektual, kita tidak mengabaikan tapi mengakomodir semua kepentingan. Mari bersama untuk berbuat baik, menjadi hamba-hamba Tuhan yang soleh dan solehah. Dunia tempat kita menentukan hidup selanjutnya, dan dunia kita untuk berbakti, dan dunia tempat kita untuk menanam. Petikannya adalah ketika perjalanan selanjutnya itu di akhir. Mudah-mudahan Allah beserta kita semua, saudara-saudara kita selamat mengarungi kehidupan dengan agama masing-masing. Namun silahkan Anda cek kapal Anda apakah cukup berlayar sampai di surga. Tentu itu jawabannya ada di masing-masing. Mudah-mudahan Allah bersama kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalannya lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan tersesat. Mudah-mudahan selalu kita memohon hidayah Allah agar menjadi hamba yang soleh. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafi'ati wa dzikr hamdaka wal muwaffiqina kal hada wassalamu muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.